Pria ini sedang mengemudi saat dia tertimbun hidup-hidup oleh tanah longsor. Jadi dia menurunkan kaca jendela. Ulurkan tangan untuk memeriksa ketebalan tanah. Tiba-tiba sejumlah besar lumpur berjatuhan. Membuatnya sangat takut sehingga dia segera menutup jendela. Belum pulih. Kaca atap mobil tiba-tiba retak. Dia segera mengeluarkan rekaman itu. Cobalah merekatkan kembali pecahan kaca tersebut. Namun lapisan tipis selotip tidak mampu menahan tekanan lumpur. Merasa seperti akan dikubur hidup-hidup. Dia tiba-tiba mengetahuinya. Terdapat kunci setir di bawah jok. Dia fleksibel. Buka kunci dengan cepat. Bersandar pada kaca di atap mobil. Tidak menyangka kunci ini sebenarnya membantunya bertahan untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mempercayainya sedikit pun. Bingung, dia menelan seteguk air liur. Menatap atap mobil. Khawatir kacanya tiba-tiba pecah. Melihat gembok tersebut benar-benar mampu menahan beban tanah. Dia berani menghela nafas lega. Tapi ini juga desahan ini menyebabkan dia melakukan tindakan paling bodoh dalam hidupnya. Dia mengangkat satu-satunya botol air mineral ke atas ke dalam mulutnya. Minum dalam tegukan besar. Sampai melihat bagian bawahnya. Baru sadar. Dirinya hampir meminum semua minuman ringan di dalam mobil. Dia menyesal sekaligus khawatir. Sendiri tertimbun tanah longsor. Tidak tahu kapan akan diselamatkan. Kekurangan air berarti peluangnya untuk bertahan hidup semakin kecil. Segalanya telah sampai pada titik ini. Dia mengosongkan botol air dan menyesapnya untuk terakhir kalinya. Nanti, kumpulkan semua barang berguna di dalam mobil. Pilih alat yang berguna. Tapi yang jelas tidak ada gunanya. Sekarang, setetes air tiba-tiba menembus atap dan masuk ke dalam mobil. Dia bergegas ke tempat itu, air mengalir masuk. Gerakan mulut ke depan dan hisap sekuat tenaga. Dia menganggap ini terlalu lambat. Lalu mengeluarkan dompetnya. Keluarkan kartu ATM Anda. Melipat. Masukkan ke dalam botol air. Jadikan itu corong. Air merembes dengan cepat dan memenuhi botol. Masalah air minum telah teratasi. Dia bertepuk tangan dengan penuh semangat. Lalu buang air kecil untuk mengisi botol air tadi. Tidak lama kemudian, dia mulai kesulitan bernapas. Oksigen di dalam mobil hampir habis. Jika tidak memikirkan cara, dia akan mati lemas dan mati. Jadi dia mengeluarkan kursi lipat yang tidak terpakai. Tarik tabung baja kosong keluar dari sana. Lepaskan tutup botolnya. Gunakan gunting kuku untuk membuat lubang kecil pada tutupnya. Ambil tali rami dan tusuk tutupnya. Selesai melewatinya, hubungkan kabel ke pipa baja. Setelah 1 jam pengoperasian, dia juga merasa tidak terlalu pintar. Dia memakai sarung tangan. Luruskan kawatnya. Kemudian gunakan untuk mengebor lubang kecil di atap. Berikutnya, dia memegang tabung baja itu erat-erat dan mendorongnya ke atas melalui lubang kecil. Tapi tanahnya sangat padat. Ketebalannya benar-benar di luar imajinasinya. Seluruh pipa baja sepanjang 1,8 meter tidak mencapai tanah. Menyebabkan dia mulai panik. Dia segera melepas pipa baja kedua. Masukkan kawat dengan cara yang sama. Kemudian sambungkan ke pipa baja pertama. Angkat perlahan. Hingga seluruh pipa baja menembus atap. Hanya putus asa. 2 pipa baja tidak cukup panjang. Pernapasan menjadi lebih sulit. Pria itu merasa takut. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dia melepas pipa baja terakhir. Dorong dengan seluruh kekuatannya. Namun kali ini pipa baja itu sepertinya terhalang oleh sesuatu. Tidak peduli seberapa keras mencoba, itu sia-sia. Dia meraung ketakutan. Dengan cepat mengeluarkan bornya. Coba gunakan untuk mendorong pipa baja ke atas. Tidak lama kemudian, batasnya juga tercapai. Namun pipa baja tersebut masih belum menembus lumpur. Jadi dia menyampirkan syal tipis di bahunya. Gunakan tubuh untuk menopang pipa baja. Tahan rasa sakit yang hebat,
Dorong ke atas. Tiba-tiba pria itu merasakan bahunya terasa ringan. Pipa baja itu berdiri tegak dari tanah. Dia dengan cepat memasukkan kawat ke dalam pipa baja melalui tutup botol. Lalu dia mendekat dan melihat ke dalam. Saat melihat cahaya redup di mulut tabung, lalu berteriak penuh semangat. Bahkan disambut dengan mulut tabung mungil itu. Kegembiraan telah berakhir. Dia mendekatkan mulutnya ke mulut tabung. Serakah menyebalkan udara segar. Seperti terlahir kembali. Nanti, dia mulai melihat sekeliling. Mencari sesuatu untuk menarik perhatian. Tiba-tiba, dia gali koran lama dari gua. Gulung dengan cepat menjadi selembar kertas. Kemudian masukkan ke dalam mulut tabung baja. Ambil korek api dan nyalakan api. Cobalah untuk mengeluarkan asap melalui pipa. Menarik perhatian orang yang lewat. Hanya keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya melupakan bahaya penyalaan di dalam mobil. Hingga apinya begitu panas hingga membuatnya nyengir. Tanpa sadar membuang koran itu. Tapi hal ini membuat api semakin membesar. Tunggu sampai dia bereaksi lalu kembali dan mengambilnya. Sudah tidak berguna. Asap tebal menyebar di dalam mobil. Sesaat, dia hanya bisa menutup mulut dan hidungnya dengan baju. Lalu dia pingsan karena putus asa. Beruntung asapnya keluar melalui pipa. Ditambah lagi udara di dalam mobil tipis. Api perlahan padam. Dia juga beruntung bisa bertahan hidup. Tidak lama kemudian hujan mulai turun. Lumpur mengalir ke bawah dan menyumbat mulut pipa. Karena panik, pria itu berusaha membersihkan pipa tersebut. Tanpa diduga, dia tertimpa pipa baja yang jatuh. Rasa sakit itu membuatnya pingsan. Ketika kamu bangun, atap mobil sebagian besar tertimpa lumpur. Tanah yang berjatuhan menutupi separuh mobil. Pipa baja tersumbat seluruhnya. Luka di kepalanya membuatnya menjerit kesakitan. Darah terus mengalir keluar. Jadi dia melepas bajunya. Gunakan untuk membalut luka. Lalu dia mengeluarkan ikat pinggangnya. Ikat bajumu dengan erat. Hentikan saja pendarahannya. Setelah satu saat, dia menemukan seekor burung terkubur hidup-hidup di dalam lumpur. Dia tahu jika tidak menemukan jalan, dia akan menjadi sepertinya. Begitu saja, lumpur mulai berjatuhan, menyebabkan dia mengaum dalam kekacauan. Dia segera menemukan sepotong kain, jangkau untuk memblokir celah di atap mobil. Tapi itu tetap tidak membantu. Dia terisak tak berdaya. Kematian adalah ketakutan. Tapi segera, dia dengan putus asa mengangkat telepon. Berpura-puralah tenang dan rekam kata-kata terakhir kepada istrinya. Nanti, dia sedang koma. Di dalam mimpi, dia melihat mobilnya tersapu tanah longsor di lereng bukit. Ketika kamu bangun, keinginan untuk bertahan hidup tiba-tiba muncul kembali di hatinya. Dia menyadarinya meskipun dia terkubur dalam-dalam. Namun tanah longsor sangat lunak. Jadi dia mengambil senter dan mencoba mencari cara lain. Tidak disangka, lumpur tiba-tiba meruntuhkan atap mobil. Karena panik, dia mengeluarkan tabung baja itu. Gunakan mereka di atap mobil. Cegah dirinya agar tidak dikubur hidup-hidup lagi. Untungnya, metode ini berhasil. Dia baru saja mengambil satu kehidupan. Untuk sementara, dia menuangkan urin ke dalam botol. Lalu bawa ke mulut. Minumlah dengan penuh semangat. Sampai minumannya habis. Tapi belum. Nanti, dia menuangkan semua sisa makanan ringan ke dalam mulutnya. Bahkan menjilat residunya dengan lidahnya. Melengkapi kekuatan fisik. Keluarkan ban serep. Dan sambungan saluran udara. Pastikan masih ada oksigen di dalamnya. Dia tidak ragu-ragu lagi. Buka semua pakaianmu. Memutuskan untuk mengoleskan minyak ke seluruh tubuh. Lalu dia mengencangkan tabung baja itu. Membersihkan atap mobil yang rusak. Lalu dia menggali ke dalam tanah basah yang gelap.
Baru saja menggali terowongan dengan pipa baja. Baru saja mendorong punggungnya ke tanah di belakangnya. Cegah tanah agar tidak mengendur dan mengubur diri Anda hidup-hidup. Padahal dia sudah siap mental. Tapi ketika dia ingin memanjat, setiap momen sangatlah menyakitkan. Hanya lingkungan yang gelap dan pengap cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Baru saja keluar kurang dari 1 meter. Dia merasa tidak nyaman seluruhnya. Sulit bernapas. Jadi dia menarik pipa baja itu. Hirup udara dari ban serep. Baru saja pulih, dia mulai menghibur dirinya sendiri. Berkata pada dirinya sendiri bahwa harus mencoba. Tenangkan suasana hati. Dia baru saja menggali. Hanya menopang alas kaki dan tabung baja. Tanah di kedua sisi telah berhenti runtuh. Membuatnya lebih percaya diri. Jika tidak terduga, hanya masalah waktu saja untuk mencapai puncak. Tapi tiba-tiba, tanah di kepalanya mulai mengendur. Dia belum pulih. Lumpur yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti air terjun. Dia benar-benar terkubur hidup-hidup. Tidak tahu berapa lama. Beberapa jari perlahan menyembul dari tanah. Dia mengandalkan iman untuk bangkit kembali. Sambil menahan napas, dia berjuang untuk merangkak keluar dari lumpur. Dia menjulurkan kepalanya. Berjuang untuk mengeluarkan lumpur dari mulutnya. Tarik napas cepat. Ternyata karena tanahnya lunak. Ini memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika pernapasan kembali biasa, dia mengulurkan tangan dengan susah payah untuk memecahkan lapisan tanah di kepalanya. Beberapa detik kemudian, dia melihat sinar matahari yang paling indah dalam hidupnya. Kebahagiaan apa? Dia tidak sabar untuk menghubunginya.